Bu, ada paket untuk Ibu. Paket dari siapa? Maaf, saya kurang tahu, Bu. Di sini tidak ada nama pengirimnya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Maaf, aku telah lancang mengirim ini padamu. Tapi ada hal yang harus kamu ketahui. Aku dan Andi sudah berpacaran sangat lama, dan kami putus dengan perasaan yang masih sama-sama saling menyayangi. Aku menyesal telah memutuskan Andi. Apalagi setelah aku tahu kalau saat ini aku sedang positif mengandung anaknya dia. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah tidur di kosan Andi. Saat itu kami melakukan hubungan yang tidak semestinya dilakukan oleh sepasang kekasih. Kami sama-sama khilaf. Tapi dari khilaf itu, sampai menumbuhkan janin di dalam rahimku. Aku hanya ingin meminta pertanggungjawaban darinya. Halo, ada apa yang? Aku baru selesai interview dan alhamdulillah aku langsung diterima. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di restoran. Kamu udah mau pulang? Tapi aku belum selesai nih. Bentar lagi ya, tunggu sebentar aja. Katakan restoran apa? Restoran penuh rasa. Kenapa? Paling setengah jam lagi aku jemput kamu. Tidak usah, biar aku yang datang ke sana langsung. Cepat jalan, Pak. Secepat mungkin harus segera tiba di sana. Baik, Bu. Di mana Andi? Ya ampun, cantik-cantik kayak Ririwa. Mana Andi? Si Andi ada di belakang, dia lagi praktek cuci piring. Cepat panggil dia, atau saya obrak-abrik dapur restoran ini. Iya, tunggu sebentar. Duduk dulu sambil minum es, biar palanya nggak ngebul. Tuh lihat, telinganya aja udah keluar asap. An, lu budut apa congi? Ya, lo manggil orang gak jelas. Biasain kalau manggil gue itu yang jelas. Jangan sepotong-sepotong. An. Ntar kalau orang-orang ngira nama gue ini Ani gimana? Berisik lu. Mau Andi kek, mau Ani kek, mau Ana, bodo amat. Gue cuma mau ngasih tahu. Di depan ada bini lo. Dia serem banget anjir, kayak orang kesurupan. Hah? Beneran? Setan mana yang berani merasuki istri gue? Awas aja gue cabut terus masukin botol bir. Kamu beneran nyusul ke sini? Ada apa? Aku belum selesai loh. Aku lagi training dulu sebelum besok beneran kerja. Kamu masuk mobil. Kamu kenapa sih? Ini apa? Apa ini? Siapa yang ngasih ini ke kamu? Sudah jelas di situ pengirimnya siapa. Itu dari mantan kamu. Dia meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu menipuku seperti ini? Kamu bilang kalau kamu tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun. Lalu ini apa? Dasar laki-laki pengecut. Kamu jangan percaya. Ini semua bohong. Aku bisa jelasin sama kamu. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Kalau memang kamu belum selesai dengan masa lalumu, kenapa berani menata masa depan dengan orang baru? Jangan mentang-mentang aku ini seorang janda. Kamu dengan mudah masuk ke dalam hidupku dengan kata-kata polos yang keluar dari mulutmu itu. Bodohnya aku malah percaya kepada laki-laki labil sepertimu. Aku bisa buktikan sama kamu kalau ini semua gak benar. Oke, aku tunggu kebenarannya. Tapi kalau besok kamu masih belum bisa membuktikan kalau itu semua tidak benar, mau tidak mau kamu harus pergi dari hidupku. Aku minta maaf. Tapi besok aku janji aku akan membuktikan kalau itu semua tidak benar. Helia cuma mengarang cerita dan memfitnah aku supaya kamu benci sama aku dan hubungan kita hancur. Aku cuma butuh bukti, bukan penjelasan. Besok aku akan memberikan buktinya. Kamu tolong percaya sama aku dulu. Aku tidak ingin tertipu lagi dengan ucapan manis dan wajah polosmu. Kenapa ada saja masalah kayak gini? Karena kamu sumber masalahnya. Aku cuma jadi korban fitnah. Pelaku mengaku sebagai korban itu sudah biasa. Tapi aku beneran gak salah. Aku kena fitnah. Coba kamu dengarkan aku dulu baik-baik. Daripada kamu berisik, lebih baik kamu keluar. Oke. Rina, kamu sudah tidur? Belum, Teh. Ada apa, Teh? Maaf ganggu. Kamu lihat Andi nggak? Enggak. Aku pikir Andi lagi sama Teteh. Ya udah, nggak apa-apa.
Masa iya ada orang gila bisa masuk ke sini? Laki-laki? Masa laki-laki nangis? Astaga, aku kira orang gila. Kenapa keluar? Nanti masuk angin. Kamu nangis? Kamu laki-laki kan? Kamu masih nggak percaya kalau aku laki-laki setelah kemarin ku buat mendesak. Aku pikir laki-laki tidak punya air mata. Asal kamu tahu, selain punya air kencing dan air mani, laki-laki juga punya air mata. Hanya saja air mata laki-laki bukan untuk diperlihatkan. Kadang laki-laki menyembunyikan tangis dan air matanya demi terlihat jantan. Padahal rasa sakit itu tidak bisa dibohongi. Kamu boleh bilang aku ini lemah, tapi aku benar-benar sakit ketika difitnah seperti ini. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, kamu sampai mempercayainya. Kenapa malah kamu yang merasa paling tersakiti begini sih? Aku memang tersakiti. Aku difitnah habis-habisan. Aku dicaci oleh istriku sendiri. Bahkan aku sampai diusir. Maaf, aku memang lemah. Tapi aku akan membuktikan sama kamu bahwa itu semua tidak benar. Nah gini nih kalau berhubungan sama anak kecil. Kirain kemana? Taunya malah nangis di pojokan. Terus kamu mau apa? Mau aku pergi dari rumah? Balapan terus mabuk gitu? Ya agak gitu juga. Terus gimana? Kamu tahu aku kalau lagi galau biasanya ngapain? Nangis kayak tadi? Iya nangis. Habis itu ambil wudhu dan baca surah Yasin. Aku izin masuk dulu, mau menghadap sang ilahi. Ini sebenarnya yang ngambek aku atau kamu sih? Gak apa-apa, kita saling ngambek aja biar adil. Aku pernah melampiaskan kekesalan dan amarahku pada hal-hal negatif. Aku pernah balapan liar sambil melampiaskan emosi. Aku juga pernah nongkrong sampai larut malam karena sedang tak enak hati. Aku juga pernah mabuk gara-gara kecewa. Tapi apa yang terjadi? Ketika aku balapan, aku jatuh dari motor dan hampir mati. Ketika aku nongkrong sampai larut malam, aku gak bisa masuk ke kosan karena gerbang sudah digembok. Dan akhirnya aku tidur di pos ronda. Ketika aku mabuk, aku hampir diperkosa banci. Sebaiknya kita jangan bertengkar di luar. Lebih baik di kamar saja. Aku takut ada pelayan yang mendengar. Langsung najak ke kamar. Kok dikunci? Biarin. Oh ya udah, aku mau istirahat dulu. Gak mau dilanjut nih. Lanjut apa? Ya lanjut apa aja. Gak jelas banget. Kamu tuh orangnya gak bisa serius. Jadi mending aku tidur. Ya udah. Aku emang gak bisa serius. Kok duduk di situ? Biarin. Ngapain duduk di lantai? Kasur masih kosong nih. Aku gak mau ganggu kamu. Kenapa kayak anak kecil gak dikasih jajan gini sih? Pindah gak? Kenapa kamu gak tidur aja? Mana mungkin aku bisa tidur kalau kamu masih duduk di situ? Aku ini bukan orang jahat ya. Aku orangnya gak tegaan. Jadi cuma kasihan. Udah, jangan banyak tanya. Ayo bangun. Sekarang tidur sana. Aku minta maaf ya. Aku tahu pasti kamu sangat kaget saat mendapat paket itu. Tapi aku cuma minta supaya kamu jangan percaya. Besok aku buktikan kalau itu semua gak benar. Oke, aku tunggu buktinya. Boro-boro banget. Udah ngantuk ya? Iya, aku lagi banyak kerjaan. Jadi lumayan capek. Aku tidur duluan. Iya, selamat tidur.